Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PCI, bertemu lagi dengan saya Bu Bilkis di podcast PCI. Nah, untuk podcast kali ini akan spill tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru di SMP Prima Cendekia Islami. Nah, saya tidak sendiri tapi ditemani oleh Pak Lugi. Ya, Pak Lugi nanti mungkin bisa perkenalan dengan sahabat PCI, namun sedikit saja Pak Lugi ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP Prima Cendekia Islami. Halo Pak Lugi. Halo Bu Bilkis, halo Sobat PCI dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Lugi Firdaus Agusna. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP Prima Cendekia Islami. Baik, nah namanya Pak Lugi ya, dan anak-anak di sini Bapak Ibu gurunya juga memanggil dengan sebutan Pak Lugi. Pak Lugi, gimana kabarnya Pak Lugi? Alhamdulillah Bu Bilkis, bagaimana kabarnya? Baik Bu? Alhamdulillah, baik ya, sama-sama baik dan sama-sama semangat gitu ya. Nah, sahabat PCI, sesuai tadi di awal bahwa kita akan spill terkait dengan PPDB atau penerimaan peserta didik baru di SMP Prima Cendekia Islami. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan, mungkin yang menjadi pertanyaan juga untuk dari sahabat PCI gitu ya, terkait dengan PPDB kita kali ini. Nah, Pak Lugi nih, di SMP Prima Cendekia Islami sendiri untuk waktu pembukaannya untuk tahun ajaran baru nih, apakah sudah dibuka atau belum nih Pak? Ya, Bu Bilkis, jadi dan Sobat PCI sekalian dimanapun kalian berada, untuk pembukaan gelombang 1 PPDB SMP Prima Cendekia Islami ini sudah dibuka Bu Bilkis. Kita dibuka dari tanggal 1 September 2024 sampai tanggal 28 Februari 2025. Wah, jadi udah dibuka nih sahabat PCI ya. Jadi pendaftaran gelombang 1 sudah dibuka dari tanggal 1 ya? 1 September. Waktu kemarin-kemarin dan nanti akan ditutup pada tanggal 28. Atau bulan Februari ya? Oh, baik. Jadi Sobat PCI sekalian yang mau mendaftarkan ke SMP Prima Cendekia Islami segera ya, karena kuotanya terbatas Bu Bilkis. Wah, terbatas. Memang berapa sih Pak untuk di SMP PCI penerimaan peserta didik baru harus berapa nih kuotanya? Ada berapa? Jadi baik Bu Bilkis dan Sobat PCI, kuota yang diterima di SMP Prima Cendekia Islami itu hanya 100 orang per angkatan. 100 orang per angkatan. Betul. Nah, jadi sangat terbatas bukan ya? Jadi yang mau daftar boleh gitu ya, boleh dari sekarang. Tapi sebelumnya mungkin Pak penasaran juga nih sahabat PCI terkait biayanya mahal nggak ya di SMP PCI dan lain sebagainya. Boleh di-spill dong Pak terkait pembiayaan. Baik, nah, jadi untuk pembiayaan pun menurut yang sudah alumni ya ataupun siswa-siswa yang sudah daftar sebelumnya itu sangat worth it atau terjangkau. Worth it. Ya, karena saya spill ya untuk pembiayaannya. Pertama, pembiayaan pendaftaran di SMP Prima Cendekia Islami itu untuk PPDB-nya 300.000 dan hanya satu kali. Hanya satu kali. Lalu ada uang DSP atau pembangunan itu hanya satu kali. Gelombang 1 itu nominalnya 13.500.000. Itu hanya satu kali selama di PCI. Yang selanjutnya ada uang seragam, kita mendapatkan seragam putih biru, lalu jas alma mater, seragam olahraga, seragam batik, dan seragam muslim, ya, dan juga ada satu lagi seragam khas PCI. Jadi ada 5 seragam yang akan diberikan, ya, yang akan didapatkan itu dengan harga Rp1.800.000. Lalu SPP di Prima Cendekia Islami itu Rp750.000 tiap bulannya. Nah, satu lagi ada uang multimedia. Uang multimedia itu untuk akses internet, untuk akun takjub, ya, itu nanti orang tua dan siswa diberikan satu akun. Jadi selain siswa yang bisa mengakses learning management system kita, orang tua pun bisa. Nah, untuk nominalnya itu Rp450.000 per tahunnya. Per tahun ya? Baik, berarti itu sahabat PCI sudah di-spill terkait biaya bahwa kita pendaftaran 300.000 pendaftarannya dan itu untuk 3 tahun dan DSP pun sama itu untuk 3 tahun. Nah dan tadi sudah di-spill ya biaya seragam berapa, selanjutnya mungkin tiap bulannya
kita hanya 750.000 Betul. saja. Oke nih. Dan kita juga tidak ada daftar ulang, Bu. Oh, siap. Jadi hanya membayar uang multimedia saja tiap tahun. Tidak ada biaya daftar ulang untuk tiap tahunnya. Yang ada hanya multimedia saja. Betul. Dan itu pun untuk kebutuhan siswa itu Betul, sendiri ya. itu untuk akses internet, terus untuk maintenance learning management system kita. Jadi full semuanya untuk siswa. Oke. Dari siswa, oleh siswa, untuk siswa Betul, juga gitu ya. betul, ya. Baik, nah selanjutnya nih Pak Lugi, di SMPPCI nanti kita nanti nih yang daftar ke sini atau siswa yang daftar di SMPPCI akan menerima fasilitas apa aja sih Pak? Baik, untuk fasilitas yang ada di SMP Prima Cendekia SDM itu cukup banyak. Jadi nanti kita akan memberikan souvenir ya. Ini salah satunya nanti akan ada ketika nanti EPLS ya. Nanti akan diberikan kepada siswi SMP Prima Cendekia Islami yang diterima tumbler dan sebagainya. Selain itu juga tentunya dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Fasilitas yang ada di sekolah seperti full akses internet ya, dan juga ruangan-ruangan yang ada di SMP Prima Cendekia Islami. Seperti salah satunya ini ruang podcast SMP Prima Cendekia Islami itu bisa dipakai oleh siswa. Selain itu mungkin kita satu-satunya sekolah ya di Kabupaten Bandung atau di Bale Endah yang mempunyai sekolah alam di Pangalengan. Seperti itu. Itu juga bisa dimanfaatkan fasilitasnya oleh siswa maupun orang tua siswa. Oke, untuk kegiatan ya Pak ya. Kalau di sekolah ini berarti kita bisa ngambil di sekolah alam teman-teman semua. Nah, Pak, tadi sudah tuh kan biaya terkait pendaftaran, terus biaya seragam, biaya DSP dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika calon siswa baru nih yang mendaftar ke SMPPCI dan diterima gitu menjadi siswa di SMPPCI, nanti kelas 7-nya apakah ada biaya lagi yang harus dikeluarkan atau bagaimana Pak? Untuk kelas 7 di luar SPP dan sebagainya itu ada beberapa biaya kegiatan. Namun itu tidak mahal ya, karena biaya tersebut juga kembali kepada siswa. Jadi contoh ada kegiatan camp Quran yang akan kita laksanakan di sekolah alam tadi, sekolah alam kita Pangalengan. Jadi siswa itu hanya membayar untuk transport dan makan saja dulu. Jadi sekitar 200 ribuan lah untuk pembayarannya. Jadi untuk transport dan makan siswa selama 3 hari di sana, seperti itu. Dan mungkin biasanya di SMPPCI untuk kegiatan di luar sekolah gitu ya, itu nanti per tahunnya sudah dikasih rinciannya ya Pak ya? Nanti setiap pertemuan awal, atau kita sebutnya parents meeting, Bu Bilkis, ya. Jadi pertemuan awal kita dirincikan kegiatan biaya selama 1 tahun, kegiatan apa saja, ya, dan kita pun dijelaskan dengan nominalnya. Jadi tidak ada sembunyi-sembunyi gitu, Bu Bilkis, ya. Jadi untuk nominal harga kita transparan. Jadi oleh siswa, ya, dari siswa oleh siswa untuk siswa seperti juga. Itu. Ya, tadi ada camp Quran ya Pak Lugi ya, terus ada rihlah mungkin. Ada rihlah juga. Dan untuk kelas 7 ini destinasinya kita lokal, Bu Bilkis, hanya Bandung Jakarta. Jadi dan tolong digarisbawahi ya Bu Bilkis, rihlah ilmiah ya, bukan studi tour. Jadi benar-benar rihlah ilmiah. Karena destinasi yang kita kunjungi yaitu pertama Istana Kepresidenan Cipanas, terus DPR, ya, Kementerian Sekretariat Negara, dan juga terakhir itu untuk hiburan dan juga pembelajarannya kita akan mengunjungi SeaWorld gitu. Masya Allah nih udah di-spill ya. Nanti kelas 7 mau kemana aja. Jadi pengen gitu ya. Kayak ajak saya Pak Lugi. Nanti kita lihat dulu ya. Siap Pak Lugi. Nah, terkait tadi sudah ya pembiayaan sudah dijelaskan juga terkait nanti juga kegiatan apa saja sih yang akan dilaksanakan di kelas 7. Nah selanjutnya mungkin Pak terkait dengan proses PPDB di SMPPCI sendiri itu rangkaiannya seperti apa dan mungkin tesnya apa saja gitu ya Pak? Oke, baik Bu Bilkis dan Sobat PC dimanapun kalian berada ya. Jadi untuk mendaftar PPDB di SMP Prima Cendekia Islami itu ada 2 ya, ada 2 jalur Bu Bilkis. Ada bisa online dan offline. Online nanti bisa mengklik link di
Instagram SMP PCI atau di website SMP PCI, nanti download formulirnya, ya, lalu transfer ke rekening yang ditujukan oleh admin. Ya, itu yang online yang pertama. Yang offline yang kedua, bisa datang langsung ke SMP Prima Cendekia Islami. Ya, selain bisa langsung mendaftarkan ya untuk offline, bisa juga untuk melihat-lihat gedung sekolah, ya, melihat suasana atau iklim School sekolah, tour gitu ya, Pak. school tour. Jadi kelebihannya untuk offline seperti itu. Iya. Jadi Nah, setelah daftar nih, nanti kita akan ada seleksi Google Kids. Ya. Untuk seleksinya ada 3 tahap. Yang pertama itu seleksi baca Al-Quran dan juga tahfiz. Ya. Yang kedua ada seleksi akademik, dan yang ketiga ada seleksi wawancara. Ya, psikotes kayak gitu. Jadi ada 3 proses seleksi yang akan dihadapi oleh calon siswa ya. Betul. Sebelum masuk ke SMP PCI ada 3 ya, sahabat PCI. Yang pertama ada tes tadi, di tes baca Qurannya seperti apa, atau mungkin ada yang punya hafalan gitu ya, kita cek berapa hafalannya. Selanjutnya ada tes akademik juga, dan yang terakhir adalah wawancara. Tidak hanya orang tuanya, nanti siswanya pun akan diwawancarai gitu ya Pak ya. Nah itu untuk terkait dengan proses PPDB-nya. Nah Pak, berarti nanti masukkan siswa menjadi calon siswa menjadi siswa SMP PCI ini, itu karena kan kita melihat 3 aspek yang tadi gitu ya. Dan untuk di PCI sendiri, apakah saat ini menerima siswa, atau apakah sekolah ini sudah menerima siswa yang berkebutuhan khusus, atau mungkin sekolah ini sudah inklusif atau belum? Baik Bu Wilkis. Ya, untuk saat ini ya, Sobat PCI, mohon maaf, SMP Prima Cendekia Islami belum untuk membuka yang berkebutuhan khusus, karena satu, kita kurangnya SDM untuk mengimbangi ya, penanganan ya, karena untuk berkebutuhan khusus ini butuh helper dan butuh treatment yang khusus. Nah, saat ini sekolah kami belum membuka untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau inklusif. Jadi memang ini masih reguler ya Pak. Betul, ya, untuk siswa, dan nanti ada 3 tahapan yang tadi gitu. Ketika memang ada kriteria yang tidak memenuhi standar di SMP Prima Cendekia Islami, maka dinyatakan tidak lolos gitu ya Pak ya. Dan kita pun karena menyadari bahwa SMP belum ada SDM untuk helper dan lain sebagainya, maka di SMP PCI tidak menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan nanti apa ya, seiring dengan bertambahnya atau ini jumlah murid dan lain sebagainya, ini dan tergantung kebutuhan dari masyarakat juga ya Pak ya. Karena kita kenapa belum menerima, kita juga mempertahankan kualitas dulu. Karena kita jangan sampai masyarakat itu kecewa ya, karena kita belum siap namun kita buka ya. Jadi sebelum kita dibuka, kita persiapkan dulu dalam diri. Itu ya. Jadi sahabat PCI, insya Allah SMP PCI selalu berbenah untuk memberikan yang terbaik, apalagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya Pak ya. Ya betul. Nah itu terkait dengan spill PPDB di SMP Prima Cendekia Islami. Barangkali ini Pak Lugi coba dong ajak sahabat PCI yang mungkin sekarang ada yang masih SD atau orang tuanya nonton anaknya tahun depan mau ke SMP PCI, boleh dong diajakin Pak Lugi. Siap. Halo Sobat PCI, dimanapun kalian berada ya, untuk orang tua siswa, untuk adik-adik yang masih di sekolah dasar, mari bergabung di SMP Prima Cendekia Islami. Karena kita memiliki tagline ya, sekolah yang dirindukan, guru yang menyenangkan, pembelajaran yang tidak membosankan. Dan juga jargon kita itu religius, unggul, cerdas, berakhlak mulia. Semoga dalam visi misi SMP Prima Cendekia Islami dapat membentuk karakter ya, penerus bangsa yang berakhlak mulia, yang unggul, religius, dan cerdas. Ya. Jadi ayo semua bergabung di SMP Prima Cendekia Islami. Hanya 100 orang siswa ya, yang bisa bergabung di SMP PCI. Jadi ayo jangan ragu lagi, yuk pilih SMP Prima Cendekia Islami yang ada di Bala Endah gitu. Mungkin ya Pak Lugi. Betul. Terima kasih sekali kita sudah mengisi PCI Podcast ya. Untuk kali ini terkait dengan PPDB, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan para orang tua siswa di luar sana ya, calon orang tua siswa di luar sana. Barangkali masih bingung sekolah mana nih, sekolah mana? Boleh jangan ragu-ragu untuk bertanya
SMP Prima Cendekia Islam itu seperti apa. Bisa online ya tadi? Betul. Bisa online dan bisa offline juga. Kalau gitu Pak Lugi, sehat selalu Pak Lugi ya. Siap. Semangat Bu, terus siap. mengajar siswa-siswa SMP PCI. Siap. Kalau begitu sahabat PCI, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir terkait dengan PPDB di SMP Prima Cendekia Islami. Nantikan podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang menarik selanjutnya. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.